Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Selamat berjumpa lagi teman-teman semuanya. Selamat datang di Jember Linux, channel yang insya Allah penuh barokah. Teman-teman sekalian yang berbahagia, kali ini kita akan membahas mengenai keterampilan dasar penggunaan aplikasi OBS Studio. OBS yang kepanjangannya adalah Open Broadcaster Software adalah sebuah aplikasi open source yang gratis namun penuh fitur yang menakjubkan, indah, lagi menawan. Sungguh bukan merupakan perkara yang kebetulan, karena dunia open source memang dunia yang penuh keberkahan. Pada video kali ini kita akan membahas beberapa keterampilan dasar yang diperlukan untuk kita bisa melakukan perekaman menggunakan aplikasi OBS. Keterampilan dasar apakah yang diperlukan untuk kita bisa melakukan perekaman menggunakan OBS? Pertama, tentu saja kita harus bisa memulai dan mengakhiri perekaman. Dalam hal ini yaitu kita mengetahui di mana letak tombol start recording dan di mana letak tombol end atau stopnya. Yang kedua, kita harus mengetahui cara menambahkan scene. Scene ini nantinya akan menjadi layar yang akan mewadahi semua yang ingin ditampilkan dalam rekaman kita. Yang ketiga, kita juga harus mengetahui cara menambahkan source. Source adalah isi dari scene. Source adalah apa saja yang ditampilkan di layar rekaman kita nantinya. Pada video kali ini kita hanya akan membahas beberapa source yang paling sering digunakan pada perekaman menggunakan OBS. Antara lain yaitu screen atau display capture, window capture, image, text, color, media, dan video capture. Yang keempat, kita juga harus mengetahui cara mengaktifkan mikrofon di OBS untuk merekam suara kita. Karena video tanpa suara adalah bagaikan apa ya ora ketemu. Wis rasa dipikir ora penting. Jika sempat nanti insya Allah kita juga akan menambah sedikit saja mengenai multiple scene dan transisi. Oh ya, jika di perangkat teman-teman OBS belum terpasang, silakan unduh di websitenya sebagaimana terpampang di layar teman-teman sekalian. Sedangkan mengenai cara pemasangannya, sila teman-teman bisa melihat di video yang lain. Teman-teman sekalian, untuk tidak lebih memperpanjang kata yang pastilah bakal memperbesar kebosanan penonton, kita akan langsung mulai saja dengan praktek di aplikasi OBS Studio. Di layar di depan para penonton sekalian, sekarang terpampang tampilan aplikasi OBS Studio yang didominasi oleh warna hitam dan kelabu. Entah kenapa seperti itu, saya juga tidak tahu. Pada video ini kita akan bersama mempelajari bagaimana berangkat dari layar kosong yang nampak tidak bersahabat ini
Dalam beberapa menit ke depan kita akan berusaha berubah menjadi seseorang yang bisa menggunakannya untuk melakukan perekaman video. Bagaimana caranya? Sila disimak lebih lanjut. Untuk memudahkan memahami bagaimana cara menggunakan OBS, sebelumnya saya sekilas akan memperkenalkan antarmuka OBS. Kalau diperhatikan, ada 7 macam bagian termuka standar dari OBS. Ada menu klasik, layar preview atau scene, daftar scene, daftar source, audio mixer, transisi, dan terakhir kontrol. Mari kita perkenalkan sekilas masing-masingnya. Di bagian kiri atas ini terdapat sederetan menu. Untuk rincinya, silakan dipelajari sendiri ya, karena percayalah, menu ini tidak terlalu sering kita gunakan nantinya pada saat menjalankan OBS. Kemudian di tengah kita lihat ada layar berwarna hitam, kelam yang mendominasi sebagian besar layar OBS. Ini barangnya. Percayalah juga bahwa dia mendominasi di situ karena memang merupakan bagian terpenting dari OBS. Nah, di sini letak daftar scene. Dan di sini letak daftar source. Mungkin masih ingat ya, tadi saya pernah mengatakan bahwa source adalah isi dari scene. Kalau lupa, ya enggak apalah, saya juga lupa. Di sebelahnya ada audio mixer. Tidak saya jelaskan juga, karena nanti insya Allah akan paham dengan sendirinya. Di sebelahnya lagi ada scene transition. Yang ini insya Allah nanti ada video penjelasannya tersendiri. Sekarang belum perlu terlalu jauh dipelajari, pelan-pelan saja. Karena nantinya insya Allah juga akan paham dengan sendirinya. Atau jika sempat nanti saya jelaskan sedikit di belakang layar. Nah, terakhir ini adalah kontrol. Tombol yang paling penting dari OBS berada di sini, yaitu start recording. Jadi kalau mau mulai merekam, sila tekan tombol ini saja. Setelah tadi sekilas menyinggung tentang antarmuka, sekarang saya akan sedikit menjelaskan soal layar hitam yang berada di tengah tampilan OBS.
Layar hitam ini adalah komponen utama dari aplikasi OBS Studio. Karena isi dari layar hitam itulah yang nantinya akan terekam ketika kita melakukan perekaman menggunakan aplikasi OBS Studio. OBS menamakan layar hitam tersebut dengan istilah scene. Ketika kita melakukan perekaman di OBS, apapun yang muncul di tampilan scene itu akan juga dimunculkan di layar hasil rekaman kita. Mungkin ada baiknya jika kita pahami sedikit mengenai konsep perekaman di OBS. OBS merekam scene, baik kosong maupun isi. Apapun isi scene yang tampak di layar kita, itulah yang akan direkam. Jika scene diganti, maka tampilan juga akan berganti. Yang kemudian yang direkam juga akan ikut berganti. Scene yang sedang aktif atau yang sedang dipilih oleh pengguna akan selalu ditampilkan di layar. Karena cukup penting, maka akan kita review sejenak tentang scene ini. Layar di tengah yang sekarang berwarna hitam ini adalah tampilan scene, adalah tampilan isi scene, yang juga adalah preview dari layar rekaman kita. Apa saja yang muncul di layar itu akan muncul nantinya jika kita melakukan perekaman. Sekarang layar itu berwarna hitam karena belum ada isinya. Atau dengan kalimat lain, sekarang layar itu berwarna hitam karena kita belum mengisikan apapun ke dalamnya. Lah ini dari tadi kok teori terus sih. Lalu kapan belajar prakteknya? Sabar ya, karena inna woha ma'asobirin. Tuhan menyukai orang yang sabar. Baiklah, sekarang kita akan tunjukkan dalam praktek mengenai scene ini. Akan kita lihat seperti apa scene yang kosong, seperti apa jika ada isinya, serta apa saja yang bisa menjadi isinya. Ini saya memiliki contoh scene yang sudah saya isi. Scene adalah bisa diibaratkan sebagai sebuah panggung pertunjukan dengan latar belakang yang masih kosong berwarna hitam. Kita bisa menambahkan gambar ke depan latar tersebut sebagai pengganti latar sehingga tidak lagi berwarna hitam. Kita juga bisa menggantinya dengan warna lain supaya latarnya tidak lagi hitam. Kita juga bisa memberi lebih dari satu warna. Kita juga bisa menempelkan tulisan di depan layar tersebut. Namun, kita juga bisa mengganti layar tersebut dengan layar proyektor untuk memutar video.
Kita bisa juga menambahkan suara musik di belakang layar meskipun layarnya masih kosong. Dan ini yang penting, kita bisa menambahkan window aplikasi untuk menampilkan presentasi. Kita coba sekarang untuk menjalankan presentasinya ya. Oke, ini adalah aplikasi Impress yang saya gunakan untuk presentasi pengenalan LibreOffice pada saat itu. Jalan dengan bagus. Nah, presentasi juga bisa dibuat full screen. Nah, seperti ini. Masih presentasi yang tadi, kita teruskan. Cuma sekarang full screen. Nah, apapun yang muncul di layar scene, seperti contoh yang berbagai macam hal tadi, baik itu barang diam maupun bergerak, itulah nantinya yang akan terekam di video kita. Saya kira dengan demo tadi, penjelasan tentang scene sudah cukup jelas ya. Minimal kita memiliki sedikit gambaran tentang konsep scene dan perekaman di OBS. Baiklah, untuk keperluan penjelasan berikutnya, kita kembali ke layar kosong OBS yang tadi lagi. Berikut ini beberapa penjelasan singkat mengenai source. Source adalah istilah OBS untuk scene. Scene diisi dengan menambahkan source. Jika scene kosong, maka warnanya akan hitam. Yang jika direkam juga hanya akan menghasilkan layar hasil rekam berwarna hitam. Jika scene ada isinya, maka akan terekam sesuai dengan isi scene tersebut. Baiklah, kita sekarang akan praktek menambahkan source. Sila diperhatikan apa yang saya kerjakan, karena mungkin saya tidak akan banyak memberi penjelasan tentang praktek ini. Pertama, kita akan menambah source berupa gambar. Kita tambahkan scene-nya dulu.
Oh iya, gambar ini bisa dibesar kecilkan juga, bisa digeser-geser. Kita tambahkan gambar lagi yang lain. Agak mengerikan penampilannya, tapi nggak apa-apa. Jadi ini bisa digerak-gerakkan, bisa dipindah-pindah, bisa dibesar kecilkan. Dikunci. Kita tambahkan warna. Kita sekarang akan menambahkan media. Saya beri nama jogger. Kita tambahkan musiknya. Oke, sekarang kita udah ada iringan musiknya. Sekarang kita akan menambahkan presentasi. Jadi ini presentasinya. Kita tambahkan yang full screen.
Kita tambahkan yang sama yang tadi karena kita mau menggunakan barang yang sama. Cuma sekarang ini kita full screen kan. Oh, sorry. Saya reset transformnya. Harusnya saya tarik manual aja. Oke. Tadi sudah kita pelajari sedikit mengenai penambahan beberapa macam source. Untuk source yang lain insya Allah caranya hampir sama dan bisa dipelajari sendiri sambil berjalan nantinya. Selanjutnya kita akan mengenal sedikit mengenai multiple scene dan transisi. Jika kita menekan tombol start recording, maka apapun yang sedang tampil di sebuah scene yang aktif akan muncul di hasil rekaman kita. Kalau isinya hanya gambar diam, atau hanya teks, atau hanya warna statik, lalu bagaimana? Ya, OBS tidak peduli. Dia akan merekam apa saja yang kita tampilkan di scene. Bisa jadi hasil rekaman kita pun hanya akan berupa sebuah gambar yang diam sepanjang video. Pastilah kita tidak mau terjadi yang seperti itu. Supaya isi video kita berubah-ubah, bagaimana caranya? Ada beberapa contoh yang bisa ditempuh. Pertama adalah dengan menggerak-gerakkan source. Ini kita praktekkan. Jadi begini. Yang kedua, belum sampai yang kedua. Jadi hal yang seperti tadi itu kurang direkomendasikan karena sebenarnya source itu dirancang untuk statik. Kalau bergerak, mestinya isinya yang bergerak. Lagi pula ribet lah kalau merekam sambil menggeser-geser source. Cara kedua ialah dengan menampilkan scene yang isinya adalah source yang tidak diam. Misalnya slide presentasi atau video klip. Jadi seperti ini. Nah, di sini isi dari scene kita yang berubah-ubah atau yang ini. Oke.
Cara ini bisa dan biasa atau sering digunakan jika kita akan melakukan presentasi menggunakan slide yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu. Cara ketiga ialah dengan menggunakan banyak scene dan berpindah-pindah scene selama perekaman. Cara ini adalah cara yang paling baik digunakan pada perekaman menggunakan OBS Studio. Jadi OBS akan selalu merekam scene yang tampil di layar preview. Yang kalau di sini ganti-ganti, setiap yang muncul di sini itulah yang akan muncul di rekaman. Nah, kita bisa membuat banyak scene untuk menampilkan komposisi layar yang berbeda-beda. Jika kita berpindah scene, maka layar OBS akan ikut berubah sehingga yang akan masuk ke rekaman juga akan berganti sesuai dengan scene yang sedang kita pilih. Sebagai contoh mengenai multiple scene ini, saya akan menunjukkan tampilan antarmuka OBS yang saya gunakan untuk melakukan perekaman sekarang ini. Di perekaman ini saya menggunakan banyak sekali scene. Untuk mempermudah akan saya undock daftar scene saya. Jadi terlihat di sini scene saya banyak sekali. Saya scroll ke bawah. Nah, ini sekaligus akan saya tunjukkan beberapa transisi yang saya gunakan. Sebagai catatan, transisi yang tersedia di OBS itu cukup beragam. Dan saya hanya menggunakan sebagian kecil saja, seperlunya saja. Karena kalau terlalu banyak variasi transisi, kan malah jadi norak nantinya. Di sini saya hanya akan memberi contoh 3 scene dan menunjukkan masing-masing isinya serta transisi yang digunakan. Jadi kita hanya akan menggunakan scene paling atas. Ini adalah scene start. Oke, saya matikan audionya. Ini hanya untuk melihat seperti ini. Tadi masuknya saya ulang lagi ya. Jadi tadi masuknya adalah berupa iris namanya, dari tengah ke luar. Kita perhatikan lagi. Nah, ini. Yang kedua adalah Assalamualaikum. Silakan dicek. Nah, ini menggunakan transisi lumam wipe ke arah kanan. Yang ketiga adalah scene ini. Nah, ini menggunakan transisi door open dari tengah. Saya kira cukup 3 itu saja contoh multiple scene dan transisinya.
Oh ya, video ini saya buat langsung ya, bukan hasil mixin. Ini murni menggunakan OBS multi-scene. Nah, ini saya perlihatkan layar komputer yang saya gunakan. Barangkali ada yang ingin tahu saya menggunakan OS apa. Jadi saya menggunakan OS Debian Seed dengan DE GNOME versi 41. Selanjutnya kita akan praktek melakukan perekaman. Jadi kita akan menggunakan scene yang tadi kita isi. Kita reset dulu UI-nya. Oke, biar balik seperti ini lagi. Saya gunakan yang saya pakai sebelumnya saja ya. Jadi ini. Oke, kita akan mulai merekam beberapa scene ini dengan cara pindah-pindah antar scene. Kita mulai dari scene gambar cakra. Kita start recording. Nah, ini sudah merekam. Kita pindah ke scene yang berikutnya. Nah, di sini ganti. Kemudian scene berikutnya lagi, ini juga ganti. Kemudian ke ini ganti juga. Ke jogger ganti juga. Maaf, ini tidak keluar, sebentar saya cek. Kita pindah ke media berikutnya. Kita pindah ke yang musik saja. Kemudian kita coba yang presentasi, kita rekam juga. Nah, ini sekarang yang full screen. Oke, begini. Saya kira sudah cukup, kita stop recording. Sekarang kita coba putar hasilnya. Nah, itu adalah yang tadi. Oh, maaf, salah. Bukan yang ini kelihatannya, yang baru saja. Mana, sebentar. Yang tadi itu. Oh, ini, sorry. Oke, maaf, salah klik ya. Jadi ini yang baru saja kita rekam. Pertama kali kelihatan gambar cakra. Tadi saya ngomong ya, tapi memang nggak masuk karena memang saya tadi belum mengaktifkan mic untuk perekaman suara. Saya sengaja supaya kita ingat bahwa untuk merekam pertama kali harus mic disiapkan. Ini tadi sih kan ada omong-omong tapi tidak terekam. Ini sebentar saya isikan dulu apa namanya ini.
Nah, ini agak keberatan sampai berhenti-berhenti karena saya tadi membuka terlalu banyak aplikasi. Mohon maaf karena ternyata beberapa musik belum otomatis keluar ya. Jadi ini hasilnya tanpa suara, kita hentikan saja, kita tutup. Nah, sekarang kita akan mengaktifkan mikrofonnya. Oke, ini sudah ada mikrofonnya. Kita akan melakukan perekaman singkat, tidak sepanjang tadi. Yang penting saya akan ngecek apakah suara saya masuk. Kita start recording. Kita mulai dari yang gambar tadi. Oke, terus color, sambil saya ngomong, color 2, teks, media, ini, kemudian musik, kemudian presentasi, kita jalankan, oke jalan, presentasi full, kita jalankan, jalan, kita selesai, sudah tutup. Kita lihat di hasilnya. Kita mulai dari yang gambar tadi. Oke, terus kalau ini ada suaranya ya, suara saya. Cuma maaf tadi suaranya saya hanya di kiri. Ini kemudian musik, karena mic saya sebenarnya mono, cuma saya lupa tadi men-setting mono. Jadi hanya di salah satu telinga. Presentasi full di salah satu speaker maksudnya. Jalan, kita selesai, sudah tutup. Kita mulai dari yang gambar tadi. Oke, saya kira sudah cukup banyak yang kita pelajari hari ini. Insya Allah teman-teman sudah bisa mulai mencoba sendiri merekam menggunakan OBS Studio. Demikianlah yang dapat saya persembahkan pada video kita kali ini. Terima kasih atas kesediaan dan kesetiaan teman-teman sekalian menyimak video ini sampai detik-detik terakhir. Semoga menghibur, semoga bermanfaat. Kalau dari saya ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini suruh kampung, kan?